Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ada Fauji Talibo. Saya mahasiswa IAIN Manado, program studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi sejarahnya Imam Al-Waqidi. Perjalanan hidup Imam Al-Waqidi. Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ibnu Waqid al-Asalami adalah seorang sejarawan yang bisa disebut sebagai Al-Waqidi. Nama keluarganya berasal dari nama kakeknya, yaitu Waqid. Dengan demikian ia menjadi terkenal sebagai Al-Imam Al-Waqid. Atau Al-Waqidi adalah seorang sejarawan muslim awal dari penulisannya, yaitu menulis biografi Nabi Muhammad SAW. Dia tinggal di Madinah pada masa Abu Hanifah dan Ja'far al-Shiddiq, dengan belajar di Masjid An-Nabawi sebagai murid Malik ibnu Anas. Al-Waqidi juga memiliki akses ke cucu sahabat Muhammad. Al-Waqidi awalnya mencari nafkah sebagai pedagang gandum, tetapi ketika bencana melanda pada usia 50 tahun, ia bermigrasi ke Irak pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, dan dia diangkat menjadi hakim Baghdad di timur dan pewaris Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun. Kemudian mengangkatnya sebagai kadi kampung militer di Resafa. Al-Waqidi berkontraksi pada sejarah dan diakui sebagai master genre oleh banyak rekan-rekannya. Buku-bukunya tentang ekspedisi dan penaklukan Islam, karya-karya mengenai pertempuran Muhammad dan para sahabatnya dianggap diandalkan oleh sebagian besar sejarah Islam. Al-Waqidi terutama dikenal sebagai kitab Al-Tariq Al-Maghazi yang mempunyai satu-satunya bagian dari korupsnya yang telah sepenuhnya diawetkan, menggambarkan pertempuran dilakukan oleh Muhammad serta kehidupan Muhammad di kota Madinah. Model gaya penulisan Al-Waqidi. Penulisan sejarah berkembang dari masa ke masa, mengikuti perkembangan peradaban Islam pada mulanya umat Islam, karena perlunya agama meriwayatkan hadis-hadis Nabi, termasuk perang-perang Nabi dan para sahabat yang berpartisipasi di dalamnya. Pada masa sesudahnya, para sahabat juga menjadi teladan bagi umat Islam. Pertama-tama mereka mengembangkan kepada riwayat-riwayat yang berkenaan dengan perang-perang Nabi yang disebut dengan Al-Maghazi. Terhadap perkembangan penulisan sejarah Islam pada tahap ini, Hussein Nashar menyimpulkan bahwa gaya penulisan sejarah Arab Islam tumbuh dari dua arus yang berbeda, yaitu satu, arus yang terdiri dari cerita-cerita karya folklore yang dipengaruhi oleh corak sejarah Arab klasik yang disampaikan oleh narator-narator yang berpindah-pindahan dari Arab Utara dan berbentuk dari An-Nasab dan Al-Ayyam, dengan cerita tentang raja-raja Arab Selatan serta riwayat-riwayat penaklukan mereka. Dua, arus baru yang dimunculnya Islam, yaitu arus biografi yang terdiri dari berita-berita autentik dan mendalam, cabang dari ilmu hadis. Oleh karena itu, melalui kritik dan seleksi terdiri dari kisah-kisah yang benar dan kadang-kadang juga ada khayal yang terjadi dalam diri Rasul. Karya-karya Imam Al-Waqidi. 1. Al-Maghazi An-Nabawi, kampanye perang atau Ghazwa Nabi. 2. Fath Ifriqiya, pembukaan penaklukan Afrika Utara. 3. Fath al-Ajam, pembukaan penaklukan Iran. 4. Fath Mis wal Iskandaria, pembukaan penaklukan Mesir dan Alexandria. 5. Surat kabar Mekah, narasi Mekah. 6. At-Tabakat, generasi. 7. Futuh al-Iraq, pembukaan penaklukan Irak. 8. Sirah Abi Bakar al-Wafat, hidup dan matinya Abu Bakar. Kesimpulannya,
Sejarah penulisan sejarah Islam pertama-tama mereka mengembangkan kepada riwayat-riwayat yang berkenaan dengan perang-perang Nabi yang disebut dengan Al-Maghazi terhadap perkembangan penulisan sejarah Islam sampai tahap ini. Hussein Nazhar menyimpulkan bahwa penulisan sejarah Arab Islam tumbuh dari dua arus yang berbeda, yaitu arus Lam dan arus baru. Selain Al-Maghazi, bentuk historiografi awal adalah sirah. Sekian presentasi atau pembuatan video pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.